Bayangkan, seorang dosen terhormat jatuh cinta pada staf kampus yang jauh lebih muda dan cantik. Awalnya hanya obrolan ringan di kantor, tapi tanpa sadar berubah jadi hubungan terlarang yang penuh rahasia. Di balik pintu kampus yang megah, ada kisah cinta yang bisa menghancurkan karir, reputasi, bahkan masa depan mereka berdua. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya. Halo sahabatku semua. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah Pak dosen yang kerap menemui dan bermain dengan staf kampus saat tidak ada orang. Beginilah ceritanya. Di sebuah kampus ternama di kota besar, ada seorang dosen yang cukup disegani bernama Pak Arman. Usianya 40 tahun, berwibawa, pintar berbicara, dan selalu terlihat tenang di depan kelas. Bagi mahasiswa, ia sosok yang ideal, tegas tapi adil. Namun di balik semua itu, ia menyimpan kesepian yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Rumahnya sepi, pernikahan yang dulu ia jalani sudah lama berakhir, dan hari-harinya hanya diisi dengan pekerjaan dan rutinitas mengajar. Sampai suatu hari, seorang staf administrasi baru masuk ke kampus. Namanya Maya, 27 tahun. Wajahnya manis, kulitnya bersih, dan sikapnya ramah kepada siapa saja. Pertemuan pertama mereka terjadi begitu sederhana, di ruang tata usaha. Maya saat itu sibuk mengatur tumpukan berkas, ketika tiba-tiba Pak Arman datang untuk menanyakan jadwal seminar. Dengan sedikit gugup, Maya menjawab sambil menunduk sopan. "Iya, Pak, saya bantu cek dulu." Bagi Maya, itu hanya pertemuan biasa dengan dosen. Tapi bagi Pak Arman, entah kenapa ada sesuatu yang berbeda. Pandangannya sempat berhenti lebih lama dari biasanya. Ada getaran kecil yang sulit ia jelaskan. Malamnya, saat ia pulang ke rumah, wajah Maya justru terlintas begitu saja di pikirannya. Ia mencoba mengabaikan, tapi semakin diingat, semakin jelas bayangan itu hadir. Hari-hari berikutnya, tanpa alasan yang jelas, langkah Pak Arman sering membawanya ke ruang tata usaha. Kadang hanya untuk menanyakan hal sepele, kadang hanya sekadar menyapa. Maya selalu menyambut dengan ramah, meski ia mulai merasa aneh. "Kenapa ya, Pak Arman sering banget kesini?" Sementara beberapa staf lain mulai memperhatikan. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang berbisik pelan. Dan tanpa mereka sadari, benih kisah yang penuh misteri itu mulai tumbuh, di tempat yang seharusnya penuh batasan. Awalnya, semua terasa biasa saja. Sekadar sapaan singkat ketika berpapasan di lorong, atau ucapan, "terima kasih," saat Maya membantu mengurus dokumen. Tapi lama-kelamaan, keduanya mulai saling memperhatikan. Ada momen-momen kecil yang terasa janggal. Misalnya, ketika Maya menunduk sopan sambil menyerahkan berkas, Pak Arman diam-diam memperhatikan caranya tersenyum. Atau ketika Maya sedang serius mengetik, ia bisa merasakan tatapan mata Pak Arman yang seolah tak bisa berpaling. Bagi Maya, perhatian itu membingungkan. Ia menghormati Pak Arman sebagai dosen senior, sosok yang punya nama besar di kampus. Tapi tatapan itu berbeda dari biasanya. Ada hangat, tapi juga menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Kadang Maya berusaha pura-pura tidak peduli, meski hatinya justru berdebar setiap kali sosok pria itu muncul di dekatnya. Sementara di sisi lain, gosip kecil mulai terdengar. Di ruang staf, beberapa orang sudah mulai berbisik-bisik. Kalian sadar nggak? Sejak ada Maya, Pak Arman sering mampir ke tu." Ada yang menertawakan, ada juga yang menatap dengan sinis. Maya yang tak sengaja mendengar bisikan itu langsung merasa resah. Ia takut dianggap macam-macam. Ia hanya staf baru, karirnya masih panjang, dan ia tahu betul kalau hubungannya dengan dosen bisa jadi bahan gunjingan serius. Namun yang membuatnya semakin bingung, justru Pak Arman tak menunjukkan tanda-tanda ingin menjauh. Sebaliknya,
ia malah semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Maya. Walaupun hanya sebentar, bahkan dengan topik remeh, tetap saja ada sesuatu yang membuat suasana jadi berbeda. Diam-diam, hati Maya mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di antara mereka? Kedekatan itu semakin terasa jelas ketika Maya ditugaskan membantu Pak Arman menyiapkan dokumen seminar internasional. Hari itu kampus sudah sepi, sebagian besar staf sudah pulang, tapi Maya masih sibuk di ruang kerja dosen. Tumpukan berkas dan laptop memenuhi meja, sementara jam dinding terus berdetak mendekati malam. Pak Arman yang biasanya jarang lembur, malam itu memilih menemani Maya. Biar nggak terlalu berat kerja sendirian, katanya singkat. Maya sempat menolak dengan sopan, tapi dalam hati ia merasa lega. Ada seseorang yang menemaninya. Suasana hening hanya diisi suara keyboard dan kipas angin tua yang berdecit pelan. Hingga tiba-tiba, listrik padam. Seluruh ruangan gelap gulita. Maya spontan terkejut dan menahan napas. Astaga, Pak, mati lampu ya? Suaranya bergetar. Pak Arman segera menyalakan flashlight dari ponselnya. Cahaya redup itu membuat wajah Maya terlihat begitu dekat. Keduanya saling menatap beberapa detik. Tak ada kata-kata, hanya debar jantung yang kian kencang. Maya berusaha menenangkan diri, pura-pura sibuk membereskan berkas. Tapi tangannya gemetar, matanya sesekali menoleh ke arah Pak Arman. Sedangkan Pak Arman, diam-diam berjuang menahan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Dalam hatinya ia bertanya, apakah wajar dirinya merasakan ini kepada staf yang jauh lebih muda? Ketika listrik menyala kembali, suasana jadi canggung. Maya buru-buru merapikan barang-barangnya. Pak, mungkin saya lanjutkan besok saja. Ia bergegas pergi, meninggalkan Pak Arman yang hanya bisa terdiam, menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Malam itu, keduanya sadar, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Sesuatu yang tak lagi bisa dianggap sekadar kebetulan. Sejak malam mati lampu itu, Maya tidak bisa tenang. Ia masih ingat jelas bagaimana tatapan Pak Arman terasa begitu dekat. Seolah ada sesuatu yang tak terucap. Setiap kali bertemu di kampus, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba bersikap biasa, tapi sulit. Apalagi rekan-rekan kerja mulai memperhatikan gerak-geriknya. Beberapa staf senior terlihat sering melirik sinis. Bahkan ada yang sengaja berbisik, hati-hati, jangan terlalu dekat sama dosen. Bisa bahaya nanti. Maya hanya tersenyum tipis, padahal dalam hati ia merasa tertusuk. Ia tak ingin dicap macam-macam, apalagi sebagai perempuan yang memanfaatkan kedekatan dengan dosen senior. Sementara itu, Pak Arman justru semakin sulit menahan dirinya. Ia sadar, hubungannya dengan Maya bisa menimbulkan masalah besar. Tapi setiap kali berusaha menjauh, selalu ada alasan kecil yang membuatnya kembali mencari Maya. Entah sekadar menanyakan dokumen, atau pura-pura membutuhkan bantuan. Baginya, kehadiran Maya seperti udara segar di tengah hidupnya yang sunyi. Namun, di balik itu semua, ada ketegangan yang makin terasa. Setiap tatapan dan senyuman mereka bisa menjadi bahan gosip baru. Maya pun mulai menarik diri, berusaha menjaga jarak. Ia mulai mengurangi balasan pesan singkat, bahkan memilih sibuk agar tidak terlalu sering bertemu. Tapi semakin ia menjauh, semakin terasa ada yang hilang. Pak Arman pun merasakan kegelisahan yang sama. Malam-malamnya kembali sepi, pikirannya terus dipenuhi bayangan Maya. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar ketertarikan biasa. Ada perasaan yang tumbuh, perasaan yang justru membuatnya takut. Takut jika benar-benar terbongkar, karir dan nama baiknya bisa hancur. Tapi, apakah ia sanggup mengorbankan perasaan itu begitu saja? Hari itu, kampus dipenuhi mahasiswa yang sedang terburu-buru menuju kelas. Lorong ramai, suasana riuh dengan suara langkah kaki. Maya yang baru saja keluar dari ruang tu membawa setumpuk berkas, tampak sedikit terburu-buru. Tanpa disangka, ia terpeleset karena lantai yang licin setelah dipel. Berkas-berkas itu beterbangan, Maya hampir terjatuh. Tapi di saat yang sama, sebuah tangan sigap menahannya. Hati-hati, Maya. Suara itu dalam dan tegas. Maya mendongak.
dan di hadapannya berdiri Pak Arman. Tangannya masih memegang lengan Maya erat. Sementara tatapan mereka bertemu dalam jarak yang begitu dekat. Mahasiswa yang melihat kejadian itu langsung berhenti sejenak. Beberapa saling pandang, sebagian lainnya menahan tawa kecil. Tak butuh waktu lama, bisikan-bisikan pun mulai terdengar. Dosen ganteng itu nolongin staf tuh ya? Ada pula yang berkomentar. Kayaknya mereka dekat deh. Maya buru-buru merapikan berkasnya. Wajahnya merah karena malu. Terima kasih, Pak, ucapnya singkat. Lalu segera pergi tanpa menoleh. Tapi bagi banyak pasang mata yang menyaksikan, kejadian itu sudah cukup menjadi bahan cerita. Benar saja, siangnya, gosip mulai beredar lebih luas. Ada staf yang menyindir. Maya beruntung banget ya, sampai ditolong langsung sama Pak Arman. Kalimat itu terdengar ringan, tapi nadanya jelas menusuk. Maya hanya bisa menahan senyum, meski dalam hatinya campur aduk, antara malu, takut, dan juga ada sedikit rasa hangat yang tak bisa ia tolak. Sementara itu, Pak Arman merasa gusar. Ia tahu kejadian tadi akan memperkuat kecurigaan orang-orang. Tapi bagaimana mungkin ia membiarkan Maya jatuh? Malamnya, ia terdiam lama di ruang kerjanya. Satu hal jelas di pikirannya. Semakin ia berusaha menutupi, semakin sering keadaan justru memperlihatkan kedekatan mereka di depan banyak orang. Malam itu, setelah kejadian di koridor kampus, Maya masih merasa gelisah. Ia berbaring di tempat tidur, memandangi layar ponsel. Pikirannya kacau, teringat tatapan orang-orang yang menyaksikan Pak Arman menolongnya. Apa mereka salah paham? Gumamnya pelan. Ia takut gosip itu semakin melebar. Saat sedang sibuk menenangkan diri, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Pak Arman. Sudah sampai rumah? Hati-hati ya, Maya. Kalau ada yang ganggu kamu, bilang sama saya. Pesan singkat itu membuat dada Maya berdebar. Ia membaca ulang berkali-kali, seolah tak percaya. Ada rasa hangat, ada pula rasa takut. Kenapa Pak Arman perhatian sekali? Bukankah dia hanya dosen, atasan? Batinnya bergolak. Jari-jarinya sempat ragu sebelum membalas. Akhirnya ia hanya menuliskan, "Iya Pak, terima kasih. Sudah sampai rumah." Namun, setelah itu, percakapan singkat mereka tak berhenti. Malam itu berlanjut dengan pesan-pesan kecil. Mulai dari topik ringan tentang pekerjaan, lalu perlahan masuk ke hal-hal pribadi. Maya jadi tahu kalau Pak Arman sering pulang larut dan makan sendirian. Sementara Pak Arman mengetahui bahwa Maya tinggal bersama ibunya di rumah sederhana. Percakapan itu terasa akrab, seakan mereka bukan lagi dosen dan staf, melainkan dua orang yang menemukan teman baru di tengah kesepian masing-masing. Tapi di balik kehangatan itu, Maya tak bisa menghilangkan rasa cemas. Bagaimana kalau ada yang tahu mereka saling mengirim pesan di luar urusan kerja? Sementara di sisi lain, Pak Arman justru semakin yakin. Perhatiannya pada Maya bukan lagi sekadar basa-basi. Malam itu, ia sadar, Maya sudah menjadi bagian dari pikirannya. Sesuatu yang sulit ia lepaskan. Hari-hari setelah mereka mulai saling bertukar pesan terasa berbeda. Maya, yang biasanya hanya fokus pada pekerjaannya, kini sering menunggu getaran kecil di ponselnya. Setiap kali nama Pak Arman muncul di layar, wajahnya langsung memerah. Awalnya ia merasa aneh, tapi semakin lama ia tak bisa membohongi diri sendiri. Ada rasa senang yang tak bisa dijelaskan. Namun di balik itu, Maya juga dihantui ketakutan. Ia sadar, hubungannya dengan dosen bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Apalagi kampus penuh dengan mata-mata yang selalu siap mengomentari. Setiap kali ada staf lain melirik atau menyindir, Maya langsung merasa bersalah. Ia berusaha menepis perasaan itu dengan berpura-pura dingin di depan Pak Arman. Tapi di dalam hati, ia justru semakin terikat. Pak Arman pun merasakan dilema yang sama. Ia tahu Maya mulai menjaga jarak di kampus. Senyumnya lebih singkat, suaranya terdengar kaku. Tapi setiap malam, mereka kembali akrab lewat percakapan singkat yang semakin intim. Kadang hanya bertanya, "Sudah makan?" Atau, "Capek nggak kerja seharian?"
Namun kalimat sederhana itu mampu membuat Maya tersenyum sendirian. Yang membuat Maya semakin bingung, perhatian Pak Arman terasa berbeda dari sekadar kepedulian seorang atasan. Ada kalimat-kalimat halus yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Seperti ketika Pak Arman menulis, "Kamu pasti capek ya, jangan terlalu memaksakan diri." Kalimat sederhana, tapi terasa hangat, seolah ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Maya pun mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia hanya terbawa suasana? Atau memang hatinya sudah mulai jatuh pada pria matang yang membuatnya merasa aman, tapi sekaligus membuatnya takut kehilangan segalanya? Suatu siang, kantin kampus cukup ramai. Beberapa dosen dan staf duduk santai sambil makan siang. Maya kebetulan sedang menunggu pesanannya ketika Pak Arman datang. Awalnya ia hanya bermaksud menyapa sebentar, tapi entah bagaimana, akhirnya mereka duduk bersebelahan. Obrolannya ringan, tentang seminar yang akan datang, tentang mahasiswa yang sering terlambat, lalu berlanjut ke hal-hal pribadi. Maya sesekali tertawa kecil, sementara Pak Arman terlihat lebih santai daripada biasanya. Namun tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang terus memperhatikan. Seorang dosen lain, senior di fakultas itu, melihat jelas kedekatan mereka. Ia tak berkata apa-apa saat itu, tapi ekspresi wajahnya cukup menunjukkan rasa curiga. Keesokan harinya, kabar itu sudah menyebar. Beberapa staf mulai berbisik, "Kalian tahu nggak, kemarin Maya makan bareng sama Pak Arman. Kayaknya dekat banget." Bisikan-bisikan itu cepat menjadi gosip. Bahkan ada yang menambahkan bumbu cerita, seolah-olah mereka berdua sengaja menghindar agar tidak ketahuan. Tak lama kemudian, Maya dipanggil oleh atasannya. Di ruang kerja, dengan suara tenang tapi penuh tekanan, atasannya berkata, "Maya, hati-hati ya. Jangan sampai hubunganmu dengan salah satu dosen bikin orang salah paham. Kariermu masih panjang. Jangan dirusak hanya karena urusan pribadi." Maya hanya bisa menunduk. Wajahnya memanas, dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata seakan hilang. Keluar dari ruangan itu, langkah Maya terasa berat. Ia merasa bersalah, malu, sekaligus bingung. Di satu sisi, ia tahu kedekatan dengan Pak Arman sudah mulai terlihat. Di sisi lain, ia tidak sanggup menolak perhatian yang begitu tulus. Malamnya, ia hanya bisa terdiam memandangi ponselnya, menunggu apakah Pak Arman akan menghubunginya lagi, atau justru memilih menjauh. Tak lama setelah gosip mulai ramai, giliran Pak Arman yang dipanggil oleh dekan fakultas. Suasana ruang dekan terasa dingin dan penuh tekanan. Sang dekan menatapnya serius sambil menutup berkas di meja. "Arman, kamu dosen senior. Banyak orang menghormati kamu. Tapi akhir-akhir ini ada kabar yang gak enak didengar. Katanya kamu terlalu dekat dengan staf muda. Hati-hati, kalau berita ini sampai keluar, nama baikmu bisa rusak." Kalimat itu membuat dada Pak Arman terasa sesak. Ia ingin menyangkal, tapi ia tahu, sebagian gosip itu memang benar. Ia memang lebih sering mencari Maya, lebih sering beralasan untuk berada di dekatnya. Dengan suara tenang, ia hanya menjawab, "Baik, Pak, saya mengerti." Namun dalam hatinya, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Sejak pertemuan itu, Pak Arman mencoba menjaga jarak. Ia berusaha mengurangi pesan singkat, jarang mampir ke ruang tuh, bahkan pura-pura sibuk agar tak terlihat terlalu sering bersama Maya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, rasa kehilangan itu semakin kuat. Setiap kali ia melewati lorong dan tidak melihat Maya, hatinya terasa kosong. Maya pun merasakan perubahan itu. Senyum yang biasanya hadir, kini jarang ia temukan. Pesan singkat yang dulu menghangatkan, kini jarang masuk. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ini pertanda Pak Arman benar-benar ingin menjauh? Atau hanya takut dengan tekanan dari orang-orang sekitar? Malam-malam Pak Arman kembali sunyi. Duduk sendiri di ruang kerjanya, ia menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca. Pikirannya terus melayang pada satu hal, Maya. Ia sadar, semakin ia menahan, semakin besar rasa rindunya. Dan dari situ ia mulai memahami,
ini bukan sekadar kedekatan biasa. Ia benar-benar jatuh hati pada seseorang yang justru membuat hidupnya semakin rumit. Sore itu, kampus mulai sepi. Langit mendung, angin berhembus pelan di area parkiran. Maya berdiri di dekat motornya, menunduk, seolah menunggu seseorang. Beberapa kali ia menoleh ke arah gedung, sampai akhirnya terlihat sosok Pak Arman melangkah keluar. Wajahnya lelah setelah seharian mengajar, tapi masih saja terlihat berwibawa. Maya memberanikan diri menghampiri. "Pak, bisa bicara sebentar?" Suaranya lirih, nyaris bergetar. Pak Arman berhenti, menatapnya penuh tanda tanya. Mereka kemudian berjalan sedikit menjauh, mencari tempat yang agak sepi. Dengan ragu, Maya akhirnya berkata, "Pak, kalau kedekatan kita ini bikin masalah, mungkin lebih baik kita berhenti." Kata-kata itu membuat udara seolah berhenti berhembus. Pak Arman terdiam, menatap Maya lama sekali. Matanya tajam, tapi juga penuh luka. "Maya," suaranya berat, nyaris tertahan. "Kamu pikir gampang bagi saya untuk berhenti? Kamu nggak tahu seberapa besar perasaan ini." Maya menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya takut, Pak, orang-orang udah mulai ngomong. Saya bisa kena masalah, Bapak juga bisa. Saya nggak mau karir saya hancur hanya karena salah paham." Pak Arman mendekat setengah langkah. "Ini bukan salah paham, Maya. Hati saya sudah terlanjur milik kamu. Saya coba untuk menjauh, tapi rasanya kosong. Saya nggak bisa." Hening menyelimuti mereka. Hanya suara dedaunan bergesekan diterpa angin. Maya menggenggam erat tangannya sendiri, berusaha menahan air mata. Ia tahu ucapannya barusan mungkin yang paling benar, tapi hatinya justru berteriak sebaliknya. Ia tidak ingin berpisah. Saat itu, Maya menyadari satu hal, semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat perasaan itu menahannya. Dan dari situlah konflik sebenarnya baru saja dimulai. Sejak percakapan di parkiran itu, hubungan mereka jadi semakin rumit. Di satu sisi, ada kebahagiaan tersembunyi setiap kali bertemu. Di sisi lain, ada rasa takut yang terus menghantui. Keduanya seolah berjalan di atas tali tipis. Sedikit saja salah langkah, segalanya bisa runtuh. Di kampus, mereka berusaha menjaga jarak. Pak Arman tetap bersikap profesional, tidak banyak bicara jika ada orang lain di sekitar. Maya pun berusaha bersikap dingin, menatapnya hanya sekilas, seolah tak ada hal khusus di antara mereka. Tapi saat malam tiba, semuanya berubah. Ponsel menjadi saksi percakapan panjang mereka. Dari, "Sudah makan belum?" hingga obrolan dalam yang membuat keduanya semakin dekat. Bagi Maya, perhatian itu terasa menenangkan. Ada rasa aman setiap kali membaca pesan dari Pak Arman. Namun ia juga sering dihantui rasa bersalah. Apa aku salah sudah membiarkan semua ini terjadi? Batinnya terus bertanya. Apalagi ia tahu, banyak pasang mata yang diam-diam masih memperhatikan. Sementara bagi Pak Arman, dilema itu lebih berat. Ia sadar usianya jauh di atas Maya, dan statusnya sebagai dosen membuat semuanya jadi berisiko. Tapi semakin ia menahan diri, semakin jelas ia merasakan, Maya bukan sekadar staf muda yang kebetulan hadir. Maya sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ada malam-malam ketika keduanya sama-sama terdiam di telepon, tanpa banyak kata, hanya saling mendengar napas. Momen sederhana itu justru semakin mempererat mereka. Tapi di balik kehangatan itu, ada ketegangan yang tak pernah hilang. Takut jika suatu hari, rahasia mereka terbongkar, dan semua kebahagiaan itu hilang seketika. Di tengah kedekatan yang semakin rapat namun penuh sembunyi-sembunyi, tiba-tiba muncul sosok baru yang membuat keadaan semakin rumit. Seorang dosen muda bernama Raka bergabung di fakultas. Usianya jauh lebih muda dari Pak Arman, penampilannya santai, mudah bergaul, dan cepat akrab dengan siapa saja. Sejak awal, Raka tampak tertarik dengan Maya. Ia sering mampir ke ruang tuhannya untuk berbasa-basi, menanyakan hal-hal kecil, bahkan kadang sengaja membantu mengangkat berkas. Sikapnya yang ramah membuat staf lain senang, tapi bagi Maya, perhatian itu terasa agak berlebihan. Ia berusaha menjaga jarak,
Namun Raka tidak mudah menyerah. Suatu siang, saat kantin penuh, Raka tanpa ragu duduk di meja yang sama dengan Maya. "Kamu belum makan? Ayo bareng aja," katanya sambil tersenyum lebar. Maya kikuk, berusaha menolak, tapi akhirnya terjebak dalam percakapan ringan. Dari kejauhan, Pak Arman melihat semuanya. Tatapannya tajam, dadanya terasa panas. Ada rasa cemburu yang sulit ia sembunyikan. Malamnya, Maya menerima pesan dari Pak Arman. "Kamu kelihatan dekat sama Raka. Kamu nyaman sama dia?" Maya membaca pesan itu dengan jantung berdegup. Ia tahu Pak Arman sedang cemburu. Dengan cepat ia balas, "Enggak, Pak. Saya biasa aja. Dia yang sering ngajak ngobrol." Namun, sejak saat itu, bayangan Raka selalu menghantui pikiran Pak Arman. Ia sadar, pria muda itu punya kelebihan yang tak bisa ia pungkiri. Lebih muda, lebih bebas, dan tentu saja, tanpa beban seperti dirinya. Ketakutan mulai muncul. Bagaimana kalau Maya suatu hari memilih jalan yang lebih aman? Sementara Maya sendiri justru semakin bingung. Ia tak pernah berniat dekat dengan Raka, tapi sikap pria itu membuat seolah-olah ada persaingan yang tak kasat mata. Dalam diam, hatinya mulai terombang-ambing, di antara rasa nyaman bersama Pak Arman dan godaan perhatian dari sosok baru yang lebih sederhana dijalani. Kehadiran Raka membuat suasana di kampus semakin panas. Meski tak ada yang mengatakannya secara langsung, Raka semakin berani menunjukkan ketertarikannya pada Maya. Ia sering mengantar kopi ke meja kerja Maya, bahkan sesekali menunggu untuk pulang bersama. Sikapnya yang terbuka itu justru membuat gosip makin ramai. Pak Arman melihat semua itu dengan hati yang bergejolak. Rasa cemburu bercampur takut kehilangan membuat pikirannya tidak tenang. Suatu sore, ia memberanikan diri menghubungi Maya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di luar kampus, tempat yang cukup sepi agar tak ada yang mengenali. Dengan wajah tegang, Pak Arman membuka pembicaraan. "Maya, aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku takut kehilangan kamu. Raka itu jelas tertarik sama kamu, dan aku nggak sanggup kalau harus melihat kamu pergi ke orang lain." Maya terdiam. Tangannya menggenggam gelas teh hangat, tapi tubuhnya gemetar. Ia menatap Pak Arman lama, lalu berkata pelan, "Pak, saya nggak pernah berniat dekat sama Raka. Tapi saya juga bingung. Semua orang sudah memperhatikan kita, dan sekarang ada dia. Kalau terus seperti ini, apa kita sanggup bertahan?" Pak Arman menarik napas dalam-dalam, menatap Maya dengan kesungguhan penuh. "Aku serius sama kamu. Ini bukan main-main. Kalau kamu mau, aku siap melangkah lebih jauh. Aku nggak peduli omongan orang. Yang aku tahu, aku nggak bisa lagi hidup tanpa kamu." Ucapan itu membuat hati Maya bergetar hebat. Ia bisa merasakan kesungguhan yang jarang ia temukan sebelumnya. Tapi pada saat yang sama, ketakutan justru semakin besar. Apakah ia sanggup menghadapi konsekuensi dari hubungan yang semakin jelas melibatkan risiko besar? Di tengah rasa bahagia mendengar keseriusan itu, Maya juga tahu, semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit untuk kembali. Malam itu, Maya pulang ke kos dengan hati yang benar-benar kacau. Ucapan Pak Arman di kafe tadi terus terngiang di kepalanya. Ia tahu pria itu serius, bahkan siap mengambil risiko demi dirinya. Tapi justru itulah yang membuat Maya semakin takut. Begitu sampai di kamarnya, Maya menutup pintu rapat-rapat lalu duduk di tepi ranjang. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba menenangkan diri, tapi air matanya justru jatuh tanpa bisa dibendung. "Kenapa harus rumit ini?" gumamnya pelan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Arman masuk. "Aku nggak mau kamu gelisah. Aku cuma ingin kamu tahu, aku sungguh-sungguh." Maya membaca pesan itu sambil menangis. Perasaan hangat bercampur takut membuat dirinya makin goyah. Ia ingin membalas cepat, tapi jari-jarinya bergetar, ragu dengan kata-kata apa yang tepat. Di satu sisi, Maya merasakan ketulusan yang tulus dari seorang pria yang jauh lebih dewasa. Ada rasa aman, rasa dihargai, sesuatu yang selama ini jarang ia dapatkan. Namun di sisi lain, bayangan omongan orang, aturan kampus,
bahkan masa depannya sendiri terus menghantui. Bagaimana kalau hubungan ini terbongkar? Bagaimana kalau karirnya hancur sebelum benar-benar dimulai? Tangis Maya makin pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Dalam hatinya, ia ingin percaya pada Pak Arman, ingin memberikan kesempatan pada perasaan yang tumbuh begitu dalam. Tapi logikanya menjerit, mengingatkan bahwa cinta mereka bukanlah cinta yang mudah. Malam itu, Maya terlelap dengan mata bengkak, sementara hatinya masih terbelah. Ia tahu, semakin lama ia menunda keputusan, semakin berat konsekuensinya nanti. Hari itu suasana kampus mendadak berbeda. Sebuah rumor mulai menyebar diam-diam. Ada kabar kalau hubungan Pak Arman dengan seorang staf perempuan mulai jadi bahan bisik-bisik. Maya mendengarnya pertama kali dari temannya sendiri. "Mei, hati-hati ya. Orang-orang sudah mulai curiga," bisiknya lirih. Maya langsung pucat. Jantungnya berdetak kencang. Malam sebelumnya saja ia sudah menangis kebingungan, dan sekarang gosip itu datang begitu cepat, seolah siap menghancurkan segalanya. Ia segera menghubungi Pak Arman untuk bertemu. Mereka akhirnya bertemu di tempat parkir belakang kampus, lokasi yang jarang dilewati orang. Wajah Pak Arman terlihat tegang, tapi tetap berusaha menenangkan. "Aku sudah dengar kabarnya, tapi aku nggak mau kamu takut. Kalau memang semua ini terbongkar, aku siap hadapi. Aku nggak mau kamu jadi korban." Maya hampir menangis lagi. "Tapi, Pak, kalau sampai semua orang tahu, saya bisa kehilangan pekerjaan. Bapak juga bisa kehilangan jabatan. Apa kita sanggup?" Suaranya bergetar. Matanya basah menahan air mata. Pak Arman menatap Maya dalam-dalam, lalu mendekat. "Maya, aku sudah bilang, aku serius sama kamu. Kalau memang harus kehilangan semua demi bersamamu, aku rela." Ucapan itu membuat Maya terpaku. Hatinya bergetar hebat, tapi sekaligus dicekam rasa takut yang tak tertahankan. Di satu sisi, ia merasakan cinta tulus yang siap berkorban. Namun di sisi lain, bayangan masa depan, gosip, dan risiko yang kian nyata membuat pikirannya semakin kalut. Maya akhirnya hanya bisa menunduk, menangis dalam diam. Dan di saat itulah pertanyaan besar muncul. Apakah ia akan memilih bertahan bersama Pak Arman meski harus melawan arus, atau justru melepaskan demi menyelamatkan masa depannya sendiri? Jawabannya masih menjadi misteri. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa cinta terkadang hadir di situasi yang rumit dan penuh risiko. Perasaan tulus memang mampu memberi kekuatan, tapi tanpa keberanian menghadapi konsekuensi, cinta bisa berubah jadi beban yang menyakitkan. Hubungan apapun harus dijalani dengan kejujuran, pertimbangan matang, dan keberanian untuk menanggung akibatnya. Karena kebahagiaan sejati bukan hanya soal memiliki, tapi juga soal kesiapan menjaga. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.